Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu sekalian yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi, firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini tertulis dari kitab Kejadian 18 ayat 32. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, dalam hidup ini kita kadangkala mempertanyakan keadilan Allah. Ada kalanya kita merasa Tuhan tidak adil dengan keputusannya atau dengan kondisi hidup yang kita alami. Ada kalanya kita menunjukkan rasa tidak percaya kita pada Tuhan karena begitu banyaknya ketidakadilan yang menurut kita harusnya tidak kita alami dari Tuhan. Hal yang sama pernah juga dirasakan oleh Abraham ketika ia mendengar bahwa Sodom akan dimusnahkan oleh Allah. Terjadi dialog atau tawar-menawar antara Abraham kepada Allah. Karena Abraham merasa Allah tidak adil bila harus memusnahkan Sodom, padahal masih ada banyak orang baik di sana. Sodom memang telah melakukan kejahatan yang luar biasa, yang merupakan kedurjanaan di mata Tuhan. Akibatnya Sodom tinggal menunggu waktunya untuk dimusnahkan Tuhan. Lalu mulailah dialog antara Abraham dengan Tuhan. Abraham memulai dengan mengatakan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama orang fasik? Bagaimana seandainya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Lalu berlanjut tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan mengenai jumlah orang benar untuk menyelamatkan Sodom. Mulai dari 45, 40, 30, 20 dan terakhir 10 orang. Seperti pada ayat atau renungan hari ini. Namun ternyata tidak didapati juga 10 orang benar di kota itu. Allah sungguh-sungguh di dalam melaksanakan keadilannya. Itu sebabnya akhirnya kota Sodom dimusnahkan dengan hujan belerang dan api. Hanya Lot, istri dan kedua putrinya yang diselamatkan Tuhan. Namun pada akhirnya istri Lot juga menjadi tiang garam karena tidak taat akan perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi, pertanyaan apakah Tuhan itu adil memang sering muncul dalam pikiran kita sebagai manusia biasa. Kita merasa Tuhan tidak adil ketika kita berada dalam penderitaan. Saudara yang dikasihi, hari ini kita belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil, yang bertindak benar sesuai dengan kebenaran dan ketetapan hukum-Nya. Keadilan Tuhan adalah sempurna, utuh dan tidak bercacat. Semua yang Tuhan telah rencanakan, putuskan, dan kerjakan selalu berada pada koridor keadilan. Wujud nyata keadilan Tuhan adalah Ia mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Oleh karena itu, Tuhan akan mengganjar setiap dosa dan kejahatan yang diperbuat manusia dengan hukuman yang setimpal.
Sebaliknya, Ia akan memberi anugerah dan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang berbuat benar dan baik di hadapannya. Tuhan adil dalam keputusannya. Tuhan adil dalam penghukumannya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi, marilah percaya bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita adalah sesuatu yang tepat. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dan suatu saat nanti juga keadilan Tuhan akan terbukti di dalam penghukuman terakhir. Saudara yang dikasihi, semoga firman hari ini memberkati kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Benar, Engkau kembali memberikan hari yang baru kepada kami. Kami bersyukur atas anugerah yang Kau berikan. Dan pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Adil, yang bertindak secara adil dalam segala ketetapan hukum dan keputusan-Mu. Tolonglah bantu kami ya Tuhan untuk mempercayai dan untuk mengimani segala keadilan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami berserah kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, kesehatan kami. Kami mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.